Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah. Sehat walafiat. Luar biasa. Allahu Akbar. Ya, tetap bersemangat. Anak-anakku sekalian, materi pembelajaran kali ini kita memasuki tema yang ke-8 di TMT, ya, yaitu tentang bumiku. Ya, di sini ada subtema pertama tentang perbedaan waktu dan pengaruhnya. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran ini, tentunya kita berharap semoga pembelajaran pada kesempatan ini ya bisa secara maksimal, ya. Oleh karena itu mari kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Anak-anak sekalian, pada pembelajaran tema ke-8, tema H ini, pembelajaran pertama, yaitu mengidentifikasi karakteristik geografis negara-negara di wilayah Asia Tenggara. Ya, materi tentang ASEAN di semester 1 sudah kita pelajari. Nah, sekarang lebih detail lagi tentang karakter, ya, bagaimana karakteristik masing-masing negara dilihat dari letak geografisnya, ya. Di sini tentunya kalian sudah paham ada 10 negara ASEAN yang ada di Asia Tenggara ini. Kalian nanti ya harus mengeksplor ya tentang karakteristik beberapa negara. Ya, Bapak di sini hanya menyampaikan beberapa negara saja, ya, tidak semuanya disampaikan karena keterbatasan waktu, juga karena guru sebagai fasilitator, ya. Kalianlah yang harus mengeksplor, mencari sumber informasi tentang karakteristik geografis dari masing-masing negara ASEAN. Baiklah, kita sedikit ulas tentang geografis Indonesia, ya. Indonesia tentunya kita semua sudah paham adalah negara terbesar yang paling banyak pulaunya, ya. Jadi kepulauan terbesar yang ada di Indonesia sampai 17.000, bahkan lebih katanya, ya. Kemudian secara geografis Indonesia terletak di antara dua benua, benua Asia dan benua Australia. Kemudian diapit oleh dua samudra, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Kemudian batas-batasnya di sebelah barat itu kita ada namanya benua Asia. Kemudian di bagian utaranya berbatasan dengan ada Malaysia, Singapura, Filipina, kemudian ada Laut Cina Selatan. Kemudian di bagian selatan Indonesia itu ada Timur Leste, ya, di bawah tuh, ya. Kemudian Australia dan Samudra Hindia. Kemudian bagian tenggara dibatasi dengan benua Australia, bagian barat dibatasi dengan Samudra Hindia, dan bagian timur dibatasi dengan Samudra Pasifik. Indonesia memiliki 2 musim, ya, dengan iklimnya tropis, ya. Maka sektor pertanian, ya, sektor pertanian yang paling dominan dan berkembang pesat. Oleh karena itu Indonesia kalau mampu mengembangkan di bidang pertanian, wah, ini luar biasa, ya. Nah, 2 musim ini hanya musim hujan dan kemarau, nggak ada musim yang lain, ya, kecuali ada musim rambutan, ya, musim durian. Nah, itu buah-buahan itu mah. Hal ini dipengaruhi karena letak geografisnya, ya, sehingga strategis sekali untuk menghasilkan makanan-makanan, ya, yang bersumber dari mana? Dari beras, kopi, sayuran, buah-buahan, rempah-rempah, dan masih banyak lagi yang lainnya. Indonesia itu luar biasa, subur makmur, ya, tanahnya luar biasa, ya. Kemudian berikutnya kita menuju Filipina, ya, dari Indonesia kita menuju Filipina.
Filipina ini adalah sebuah negara yang diberikan nama oleh seorang navigator dalam rangka menghormati rajanya, ya, Raja Philip II ketika itu, maka diberilah nama Las Filipinas yang berarti Filipina. Filipina merupakan negara kepulauan, sama halnya dengan di Indonesia. Pulaunya ada 7.641, ya, sekitar itu ya. Kemudian luas wilayahnya yaitu dari utara ke selatan 1.851 km, kemudian dari barat ke timurnya 1.062 km. Dan batas-batasnya, ya, batas-batasnya sebelah timur ada Laut Filipina, sebelah selatannya Laut Sulawesi, ya, bertetangga dengan kita nih. Kemudian sebelah baratnya ada Laut Cina, sebelah utara ada Selat Taiwan. Sementara secara astronomisnya berada di 5-20 lintang utara dan 120-127 bujur timur. Bentang alam Filipina sangat beragam. Sebagai negara kepulauan, tidak heran jika memiliki garis pantai yang panjang, diperkirakan mencapai 23.150 km. Berikutnya pegunungan Filipina, ada itu namanya jalur pegunungan sirkumpasifik, ya, sehingga negara ini memiliki banyak gunung-gunung yang aktif, ya, banyak gunung yang aktif dengan ketinggian antara 600 sampai 1.800 meter DPL di atas permukaan air laut. Dataran rendah yang cukup luas, ya. Sungai yang umumnya pendek dan arusnya deras, sehingga di Filipina ini sedikit sekali, ya, aliran sungainya yang bisa dilayari. Kemudian sebagai negara tropis, curah hujan Filipina juga tinggi, ya. Berikutnya penduduk. Ya, penduduk Filipina itu sekitar 106,6 juta jiwa. Ini peringkat kedua, ya, setelah Indonesia. Indonesia ini negara, ya, terbanyak di Asia Tenggara. Kemudian keduanya Filipina. Sukunya, ya, yang terbanyak di Filipina adalah Tagalog, sekitar 30%. Sisanya dari yang lain, ya, termasuk orang Melayu. Di situ ada hanya sebagian kecil. Mereka kebanyakan tinggalnya di mana? Dikenal sebagai orang Filipino. Orang Melayu merupakan mayoritas penduduk di Filipina, yang kita kenal sebagai orang Filipino. Berikutnya mayoritas beragama Katolik Roma. Ya, umat Islam ada di sana, ada, hanya sedikit saja, yaitu tinggalnya di Pulau Mindanao. Berikutnya kita menuju ke Laos, ya, menuju ke Laos. Negara Laos atau Republik Demokrat Rakyat Laos mempunyai ibu kotanya yaitu Vientiane. Merupakan negara yang dikelilingi daratan dan berada di kawasan utara semenanjung Indonesia. Nama Laos berasal dari kata Lansang, yang artinya apa? Kerajaan gajah. Ya. Sebab pada abad ke-14 hingga ke-18 negara ini mendapatkan sebutan negeri 1000 gajah. Kenapa? Karena banyak gajah di sana, ya. Karena banyak gajah. Kemudian perbatasannya, ya, perbatasannya di sebelah timur, yang berbatasan dengan negara Vietnam. Kemudian di sebelah selatan negara Kamboja, di sebelah barat ada Myanmar dan Thailand, di sisi utara ada Republik Rakyat Tiongkok. Ya, kalau secara astronomis berada di 14-22 lintang utara dan 100-108 bujur timur. Kemudian iklimnya tropis, ya. Hanya lebih panas sedikit, ya. Kisaran 26-20 derajat Celcius, ya, suhunya nih.
Nah, maka musimnya ada 3, yaitu musim kemarau sama di kita, kemudian musim pancaroba kering, ya, musim pancaroba yang kering. Di kita nggak ada ya, nggak ada. Adanya musim hujan dengan musim kemarau. Nah, berikutnya mayoritas sukunya adalah suku Lau. Suku Lau sampai 53%. Sisanya suku-suku yang lain. Ada di situ ada Makong, ada Lue dan lain sebagainya. Berikutnya bahasa, yaitu bahasa Lao. Bahasa Lao. Kemudian agamanya yaitu mayoritas agama Buddha. Kemudian yang lainnya sekitar 31,4%-nya agama yang lain berarti ya. Bahkan ada yang ya tidak mempunyai agama, 31,4% ateis, sisanya 3,8% termasuk Islam di situ. Jadi di Laos. Kemudian di Laos juga wilayahnya selain perairan juga dia hutan yang luas ya, sekitar setengah dari luas daratannya. Berikutnya kita masih di Laos nih, di daerah Sungai Mekong ya, Sungai Mekong yang sangat terkenalnya. Banyak dibudidayakan berbagai macam tanaman di sana ya. Pertanian dan perkebunan seperti padi, pisang, kopi, tembakau, jagung, enggak itu aja, tapi sumber tambang pun ada di sana, timah, tembaga, perak dan emas. Pertaniannya ya pertanian sektor utama di sini 40% dengan hasil utama berupa padi ya, tembakau, jagung, kopi, kapas dan lain-lain. Kemudian ada timah, kemudian hasil hutannya berupa kayu potong ya, kayu potong, ekspor kayu potong ya. Pemerintah Laos mengembangkan pariwisata dengan memperkenalkan berbagai macam budaya lokal. Fakta di Laos nih, ini banyak bom, negara yang banyak bom. Karena pada tahun 1964 sampai 1973, Amerika Serikat menjatuhkan lebih dari 2 juta ton, Masya Allah, bom ya, diturunkan bom di mana? Di Laos waktu zaman perang. Nah, itu 30% tidak meledak. Jadi banyak sekali ya penduduk suka menemukan, bahkan ada juga yang meledak. Kemudian negeri seribu gajah. Ya, julukannya negeri seribu gajah karena memang banyak sekali populasi gajah di sana. Nah, sayangnya belakangan katanya mengalami penurunan karena banyaknya penebangan hutan. Jadi hutan tempat berlindung, tempat hidupnya gajah mulai terusik ya. Kemudian ada pemburuan juga biasa ya, di mana-mana ada saja. Kita menuju sekarang ke Thailand. Ya, Thailand. Negara ini ya, negara yang cukup baik ekonominya ya, di mana? Di Asia Tenggara. Luas negaranya 510.000 kilometer. Awalnya negara ini dikenal menjadi wilayah Buddhis, di mana terbagi menjadi beberapa bagian kerajaan seperti ada Lancang, Lana dan Sukhothai. Ya, negara ini strategis seperti di Indonesia. Ya, bahasa yang digunakan sehari-hari adalah bahasa Thai, sekalipun memang ada bahasa yang lain juga digunakan, yaitu bahasa Cina, Inggris. Ya, kemudian letak astronomisnya yaitu 5 sampai 21 derajat di lintang utara, kemudian 97 sampai 106 derajat di bujur timur. Nah, kemudian letak geografisnya di bagian utaranya berbatasan dengan ada negara Laos, kemudian di selatan berbatasan dengan Malaysia, di bagian timur ada apa? Laos dan Kamboja, bagian baratnya ada Myanmar. Nah, berikutnya
di sini masih banyak tentang Thailand ya, karakteristiknya ya. Banyak bentang alam berbentuk pegunungan dan perbukitan. Yang kedua, mata pencahariannya itu sebagai petani, perkebunan, kemudian kehutanan, industri, dan pariwisata. Thailand dikenal juga dengan apa? Dikenal dengan lumbung padinya Asia Tenggara karena dia memiliki banyak menghasilkan padi ya, negara penghasil padi. Kemudian ada hal lain juga dari Thailand ini, dia negara yang belum pernah dijajah ya, belum pernah dijajah. Berikutnya kita menuju ke Myanmar ya, menuju ke Myanmar. Myanmar dulunya Burma ya, kemudian menjadi Myanmar. Luas wilayahnya 676.578 km. Kemudian pemimpin militer sejak kudeta yang dilakukan pada tahun 1988 menjadi namanya apa? Myanmar, tidak Burma lagi. Di sini ada letak geografisnya ya. Di sebelah barat dayanya ada India. Kemudian di sebelah baratnya juga ada Benggala, Teluk Benggala. Kemudian sebelah tenggara ada Laos dan Thailand, sebelah utaranya Cina, sebelah timur masih Cina, sebelah selatannya Laut Andaman. Kondisi alamnya, wilayah negara Myanmar sebagian besar merupakan wilayah pegunungan raksasa yang tidak dapat dilalui. Rangkaian pegunungan di Myanmar terbentang di sepanjang wilayah Myanmar bagian barat, utara, dan timur membentuk tapal kuda. Pegunungan tertinggi di Myanmar terdapat di bagian barat dengan puncaknya Gunung Kokado Razi yang merupakan gunung tertinggi di Myanmar dan sekaligus merupakan gunung tertinggi di Asia Tenggara dengan ketinggian 5.880 meter di atas permukaan air laut. Untuk selanjutnya silahkan kalian mengeksplor sendiri, mencari sumber-sumber dan memahaminya tentang karakteristik negara-negara yang lain. Ya, salah satunya Singapura. Ya nih, silahkan kalian eksplor sendiri ya, mencari sumbernya sendiri, pelajari sendiri. Terus di sini sudah ada juga materinya. Kemudian Malaysia silahkan dieksplor juga ya, dibaca, kemudian dipahami karena materi IPS ini kalian harus rajin membaca ya. Rajin membaca. Kalau kurang membaca ya kurang nanti ilmunya ya. Dan ini ada Brunei Darussalam, baru 8 nih, 2 lagi ya. Di sini ada kekayaan alam dan lain sebagainya. 9 Vietnam. Ya. Terus kalau dibahas semua nih waktunya kelamaan nih, videonya kelamaan. Terus ada terakhir Kamboja. Silakan kalian explore, kalian baca, kalian telusuri, sumbernya banyak ya di internet dan lain sebagainya. Masuk kita ke tugas dan latihan. Buatkan buklet tentang karakteristik geografis negara-negara ASEAN. Bukletnya berarti hal-hal penting, informasi penting tentang geografis ya negara-negara Asia Tenggara. Tidak terlalu kecil juga bukletnya. Buku kecilnya tidak terlalu kecil juga ya, sehingga bisa memuat informasi tentang geografis
10 negara ASEAN yang ada di Asia Tenggara ya. Terima kasih atas perhatiannya Bapak akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.